Alright. Hi guys. So, pernah nggak sih kalian kayak dikasih tugas gitu sama guru kalian buat wawancara orang tentang ya apapun lah topiknya. Cuman kalian bingung nggak tahu caranya dan kalian waktu di lapangan gugup. Aku bakal ajarin caranya gimana. Yuk. Nah, biasanya orang-orang yang dikasih tugas wawancara ini sedikit meremehkan tugas mereka. Jadi kayak mereka seakan-akan bisa gitu, kayak mereka menganggap ini gampang. Jadi kayak mereka cuma ngomong Palingan wawancara cuma nanya-nanyain doang, cuma nanya-nanyain orang lewat dan akhirnya juga udah selesai gitu kan. enggak bro, enggak cuma itu doang. Ada caranya dan ada metodenya. Aku bakal kasih tahu ke kalian. Ada 3 metode wawancara yang bisa kalian terapin. Yang pertama itu adalah wawancara terstruktur. Nah, ini wawancara terstruktur ini biasanya dipakai buat para pemula yang pertama kali bener-bener mau mewawancarai seseorang dan mereka bener-bener bingung dan nggak tahu gimana caranya. Jadi wawancara terstruktur ini lebih kayak kalian sudah nyiapin pertanyaan yang bakal kalian tanyain ke narasumber yang kalian bakal tanyain gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini jelas kalian siapkan dengan cara kalian meriset dulu. Jadi biar gak ada kesalahpahaman gitu antara narasumber dan kalian. Terus yang kedua adalah wawancara semi terstruktur. Jadi wawancara semi terstruktur ini sebenarnya sama yang terstruktur, cuman ada bedanya, yaitu adalah bedanya dari wawancara yang tadi kalian udah siapin, kalian udah riset. Nah, itu bisa kalian improvisasi. Jadi bisa kemungkinan kalian mendapatkan sebuah jawaban lain. Contoh misal ada satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan ini kalian tambah-tambahin deh. Nah, otomatis si narasumber bakal nambahin jawaban-jawaban baru gitu. Terus yang terakhir adalah wawancara bebas. Nah, wawancara bebas ini nggak asing di telinga kalian semua. Wawancara bebas ini biasanya buat orang-orang yang emang udah jago, emang udah sering nanya-nanyain orang, sering penasaran, sering kepo. Nah, wawancara bebas ini itu bentukannya kayak podcast. Contoh kayak podcastnya Deddy Corbuzier, kayak Close the Door, atau podcastnya Maple Media, atau podcastnya Magna Talks, kayak gitulah. Jadi wawancara bebas ini lebih buat kayak orang-orang jago yang bener-bener suka nanyain orang secara spontan. Terus nih, dari 3 metode tadi itu gak lengkap kalau misalnya kita gak ngomongin tentang peralatan apa yang harus kalian pakai. Yang pertama itu ada HP. Ini paling gampang banget. Kalian pasti punya. Kalau gak punya, ya udah nggak tahu gimana deh. Nah, HP ini itu gunanya apa aja? Gunanya bisa buat nyatet pertanyaan kalian, juga gunanya bisa buat rekam sesi wawancara kalian sama si narasumber. Jadi kalian bisa dengerin suara kalian juga bisa dengerin ulang jawaban-jawaban dari narasumber. Terus yang kedua itu ada buku sama alat tulis, mau pensil, mau pulpen, apa terserah deh. Pokoknya itu alat tulis dan juga buku. Nah, ini gunanya juga nggak jauh beda sama HP sih. Bedanya ya palingan manual aja gitu. Kalian nulis jawaban, kalian juga nulis pertanyaan gitu. Terus ada mic clip on. Ini sebenarnya tambahan kecil aja. Mic clip on ini biasanya dipakai sama podcast atau yang emang udah profesional gitu lah. Jadi dipakai buat dia gunanya cuma buat memperjelas suara narasumber sama si yang nanya-nanya aja. Terus kalau misalnya kalian mau bikin podcast, kalian bisa pakai tripod atau tumpukan buku. Nah, ini gunanya buat menstabilkan kamera kalian biar nggak goyang-goyang. Jadi terus juga kalian nggak perlu butuh orang buat megangin kamera kalian gitu. Dari metode-metode sama alat-alat yang tadi aku udah sebutin, aku ada beberapa tips tambahan buat kalian dan ini nggak kalah pentingnya sama yang tadi. Jadi yang pertama itu adalah gunakan bahasa yang sopan. Cuman sopannya jangan terlalu sopan, jangan terlalu baku. Nah, takutnya jadi awkward dan aneh gitu. Jadi kalian sopan, cuman tetap santai aja. Rasanya kayak kalian ngomong sama teman kalian gitu. Terus dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tadi udah siapin, itu jangan lupa kayak tadi deh, riset dulu. Jangan sampai terjadi sebuah kesalahpahaman antara narasumber sama kalian gitu. Terus tunjukkan ketertarikan kalian terhadap si narasumber, bukan dalam hal cinta, cuman ketertarikan kalian terhadap jawaban si narasumber. Jadi kayak biar gak terlalu tegang, kalian kayak oh gitu ternyata ya, oh ternyata gitu, bla 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 bla. Pokoknya intinya tunjukkan ketertarikan kalian sama jawaban si narasumber. Terus jangan lupa buat selalu dengerin jawaban si narasumber, karena kemungkinan jawaban si narasumber ini bisa memunculkan pertanyaan baru di otak kalian. Jadi pertanyaan baru ini bisa kalian tanyain ke narasumber. Jadi kalian nambahin pertanyaan baru lagi, kalian juga nambahin informasi baru.
Terus yang terakhir dan gak kalah pentingnya adalah jangan lupa buat ngomong terima kasih ke narasumber karena sudah ngasih informasi yang detail ke kalian. Gitu deh. Dan jangan lupa selamat berjuang. Sukses. Sukses.